adanya forum anak bertujuan untuk mengapresiasi, mewadahi dan menjembatani aspirasi-aspirasi dari anak-anak Kota Padang Panjang. Itu menjadi seorang duta anak mengikuti seleksi yang ketat kah? Banyak saingannya kah? Rutinitas pastinya kita ngadain nih beberapa deh kali sebulan itu kita bakal turun ke lapangan, kita ngeliat nih kondisi ada masalah baru apa nih di Kota Padang Panjang mengenai anak. Nah di sana nih baru deh kita konsultasi mau bikin kegiatan apa nih untuk menggebrak nih anak-anak yang mungkin di sekolah atau apa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Padang Panjang TV, jumpa lagi di acara podcast Kominfo Corner. Kali ini bersama saya Miss Julai. Forum Anak Daerah Kota Padang Panjang. Mungkin kita sudah tidak asing lagi mendengar Forum Anak Kota Padang Panjang. Apakah manfaat dari keberadaan Forum Anak Kota Padang Panjang ini sudah dirasakan oleh orang tua, anak khususnya di Padang Panjang? Manfaat dari program-program kegiatan Forum Anak Kota Padang Panjang itu sendiri. Namun, bahkan mungkin masih ada dari orang tua dan anak yang belum mengetahui keberadaan Forum Anak Kota Padang Panjang ini yang telah berdiri sejak tahun 2010. Untuk mengetahui program-program dan untuk mengetahui apa saja sih Forum Anak Kota Padang Panjang itu, saat ini telah hadir di studio podcast Kominfo Corner dua orang narasumber yang masih muda belia, energik dan inovatif sekali. Mereka adalah Dina Rahma Alia dan Anissa Salsabila. Halo guys, apa kabar? Halo, Miss baik. Julai. Halo Miss J. Kabar baik kan ya? Alhamdulillah. Seger-seger banget. Miss Julai kalau udah bergabung sama yang seumuran gini jadi energik sekali. Iya, harus seger dong. Kita seumuran ya Miss. Iya dong, auto energik langsung. Masih 17. Oh, bener banget. Sebelum kita lanjut ke sesi ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol asik nih, Forum Anak Kota Padang Panjang ada yel-yelnya nggak sih? Ada dong. Oh, Mana silakan. punya? Diberi panggung nih, ayo lanjut aja deh. Oke, deh kita coba ya. Yuhu. Siapa kita? Anak Indonesia, Anak Indonesia, 100% cinta Indonesia. Oh yeah, siapa kita? Masih ada satu lagi. ada masih ada. kedengaran. Iya, masih ada. Lanjutkan. Forum Anak Kota Padang Panjang, bangga menjadi anak Kota Padang Padang Panjang. Nah gitu Miss J. Bangga menjadi anak Padang Panjang. Harus bangga. Harus bangga lah. Oke, Forum Anak Kota Padang Panjang udah berdiri dari tahun 2010 ya. Ini apa sih yang melatar belakanginya? Kenapa harus ada Forum Anak Kota Padang Panjang? Apakah memang ada kasus sebelumnya yang hak-hak anak-anak terabaikan? Coba ke Nisa dulu deh. Oke, Miss coba bantu jawab ya Miss J. Nah sebelumnya di Forum Anak kan belum ada nih di Kota Padang Panjang sebelum 2010. Iya. Nah adanya Forum Anak bertujuan untuk mengapresiasi, mewadahi dan menjembatani aspirasi-aspirasi dari anak-anak Kota Padang Panjang. Karena sebelumnya aspirasi dan keinginan-keinginan dari anak Kota Padang Panjang itu kurang didengar dan kurang dipublish. Nah, tujuan dari P3A membentuk Forum Anak adalah sebagai penyalur aspirasi dan tugas kami memiliki fungsi sebagai 2P, pelapor dan pelopor. Nah, di sini akan kami wadahi teman-teman dan anak-anak dari Kota Padang Panjang untuk mencapai keinginan dan hak-haknya sebagai anak-anak. Gitu Miss J. Sebelumnya si Nisa sendiri di Forum Anak sebagai apa nih? Nah, Nisa di Forum Anak menjabat sebagai anggota klaster 4. Klaster. Iya. Klaster ini langsung pikirannya ke jenis virus COVID-19. Beda ya. Beda. Jadi klaster 4 Beda. apa nih? Coba bisa dijelaskan sedikit. Nah, Nisa. kalau di klaster 4 itu mewadahi tentang pendidikan. Di Forum Anak sendiri Miss J, Forum Anak memiliki 5 klaster. Iya. Yang pertama, klaster 1. Klaster 1 itu tentang hak sipil dan kebebasan. Yang kedua, klaster 2 itu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif Miss J. Nah, Iya. yang ketiga itu ada klaster 3. Klaster 3 menaungi kesehatan dan kesejahteraan dasar. Dan yang keempat itu klaster Nisa. Klaster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan seni budaya. Dan klaster 5
klaster 5 ini perlindungan khusus karena anak-anak juga memiliki hak-hak untuk hidup, Miss J. Oh iya, Gitu. berarti ada 5 klaster ya seluruhnya iya. tentang hak-hak anak-anak ya, dari pendidikan, kesehatan, bahkan bermain sekali. Iya, Iya. benar kali. Oke, kita ke narasumber yang satu lagi nih, Dina Rahma Alia. Hai. Dina Rahma Alia peranannya di Forum Anak Kota Padang Panjang sebagai apa nih? Nah, kalau Dina nih sendiri itu sama Nisa, itu anggota klaster 5. Tapi bedanya kalau Dina sebelum masuk jadi anggota itu Dina mengikuti pemilihan Duta Anak Kota Padang Panjang tahun 2019. Oh, ada juga duta anak ya? Iya, tentu ada. Dari tahun 2015 ada Duta Anak. Nah, Dina angkatan keduanya nih tahun 2019. Aduh, berarti dari tahun 2019 ini merupakan angkatan kedua Iya. duta anak. Itu menjadi seorang duta anak mengikuti seleksi yang ketat kah? Banyak saingannya kah? Oh, pastinya. Iya. Namanya juga seleksi ya. Pastinya banyak. Apa aja tuh? Nah, pastinya itu dikumpulin dulu nih anak-anak berbakat dari Kota Padang Panjang, dari tingkat SMP, ada tingkat SMA. Nah, kita itu ada 2 seleksinya. Seleksi yang pertama itu adalah seleksi bakat dan juga wawancara. Nah, di seleksi bakat ini dikeluarin deh semua tuh bakat-bakat anak Kota Padang Panjang, dari nyanyi, dance, dan lain-lain. Iya. Nah, untuk wawancara, nah di sana tuh tesnya untuk pengetahuan kita gimana sih tanggapan kita tentang anak Kota Padang Panjang, Iya. tanggapan kita mengenai masalah-masalah anak. Nah, seleksi yang kedua, nah itu tuh karantina. Di karantina itu kita diajarin deh forum anak ini apa sih, terus apa tugas kita, dan dilatih berbagai hal. Berarti ilmunya yang kedua, yang pertama bakat dari si duta, calon duta ini dulu ya. Kemudian sebelum untuk menjadi anggota Forum Anak Kota Padang Panjang, sebelumnya anggota Forum Anak Kota Padang Panjang ini ada berapa sih? Penyebarannya di mana aja nih? Nah, sebelumnya nih Miss J, Forum Anak Kota Padang Panjang itu ada 35 orang, 35 beranggotakan orang. 35 orang. Iya. 19 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Iya. Dan Forum Anak Kota Padang Panjang juga terbagi dalam 2 wilayah, 2 kecamatan. 2 kecamatan dan 16 kelurahan. Iya. Oh, berarti dan ada perwakilan masing-masing iya, benar kelurahan. sekali. Iya. Dan di tiap-tiap kecamatan Kota Padang Panjang dan kelurahan Kota Padang Panjang, kita memiliki setiap forum anak di tiap-tiap kelurahan dan kecamatan. Iya, seperti Ada itu. perpanjangan tangan dari forum anak kota gitu. Itu sendiri Dina gimana? Menjadi anggota forum anak ada batasan umur kah? Atau boleh nih seperti ibu-ibu yang udah punya anak mau jadi anggota forum anak nih karena sudah berpengalaman. Dina sama Nisa kan belum berpengalaman nih. Iya, betul. Kita kan masih muda. Masih belia. Masih muda. Tapi udah mantap udah jadi forum, udah jadi duta, udah anggota forum. Ini apa aja sih syaratnya supaya menjadi anggota forum anak ini? Nah, untuk anggota forum anak itu sendiri tuh sebenarnya nggak ada batasan. Cuma mungkin untuk forum anak Kota Padang Panjang ini itu jenjangnya yang dibatasi yaitu SMP sama SMA. Oh. Karena kan mungkin kalau SMP dan SMA tuh untuk mengontrol emosi dan kemampuan organisasinya tuh lebih baik. Nah, kebetulan kan kita forum anak nih. Nah, anak sendiri kan dari 0 sampai 18 tahun. Nah, jadi kenapa tidak mengambil ibu-ibu yang sudah berpengalaman nih ngurus anak-anak ya? benar banget, iya. Nah, kenapa? Karena nih kita mau sosialisasi kemana-mana, kita juga mau melakukan aktivitas-aktivitas di luar juga. Nah, kalau mungkin ibu-ibu misalnya yang berpengalaman, mana tahu jaga Sibuk anak ya? di rumah, sibuk juga. Cukup sibuk ya. Atau mungkin juga ada emosinya cukup dekat karena umurannya hampir sama. Iya, karena lebih chemistry-nya lebih dapat gitu Miss J. Gila banget gak sih? Kemudian nih dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota forum anak, kalian yang diperhatikan anak-anak yang bagaimana sih? Anak-anak yang memang udah nggak sekolah lagi, atau anak-anak yang sering keluyuran, anak-anak yang main internet, warnet, kita tahu yang bagaimana sih? Bagaimana anak-anak yang diperhatikan itu yang seperti apa? Nah, Dina duluan atau Nisa? Boleh. Boleh. Atau boleh shoot dulu yang mana? kok jadinya gitu? Oke, silakan. Jadi Miss J, untuk di forum anak sendiri, kita nggak membatasi kalau forum anak mau cover anak-anak yang ini aja atau cuma anak-anak tertentu, enggak. Iya. Untuk semua anak Kota Padang Panjang akan kita wadahi, akan kita layani dengan 2P tadi, fungsi forum anak. Nah, tapi tentu ada perlakuan khusus untuk teman-teman yang seperti teman-teman disabilitas, teman-teman yang memiliki Kebutuhan khusus. Iya. Kebutuhan khusus ya. seperti itu. Berarti si Dina sama Nisa
Pernah turun ke lapangan untuk survei anak-anak yang tidak sekolah atau bagaimana? Untuk survei ke lapangan kita pastinya ada, karena kita ngeliat juga kan di luar forum pun kita juga memantau gimana sih anak-anak Kota Padang Panjang, apakah ada yang bekerja sambil sekolah atau sekolah aja atau mungkin nggak sekolah sama sekali. Terus kita juga ngeliat nih, anak-anak Kota Padang Panjang kan nggak semuanya dapat fasilitas, apalagi yang disabilitas. Ada yang mereka cuma di rumah aja karena nggak bisa berobat kan. Nah jadi kita ngeliat nih di mana aja sih tempat-tempat yang ada anak disabilitas yang nggak terpantau atau mungkin aja nggak terfasilitasi. Jadi kita turun ke lapangan, kita datangin deh rumahnya. Adek sakitnya apa? Mungkin masalahnya apa? Mungkin dulu itu kita ada survei ke salah satu rumah, anaknya itu kayak dibilang autis enggak, cuma dia itu kayak lemah gitu. Jadi dia itu kadang-kadang takut sama orang. Dia itu takut dibully, dibilang bodoh dan lain-lain. Nah makanya itu kita survei ke lapangan, kita lihat nih apa sih kebutuhannya di situ ya, difasilitasi. Iya, nanti kita misalnya apa yang butuh kita suarakan nantinya. Oh, suarakan. Suara anak berarti dari forum Kota Anak menyuarakan, kan ada anaknya nih, menyuarakan suara anak ke pemerintah melalui forum anak ini ya. Oh, seperti itu. Kemudian kalau yang masih kan hak tentang mendapatkan pendidikan yang layak. Apakah di Padang Panjang ada beberapa anak-anak yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti itu? Bisa. Nah, untuk pendidikan di Padang Panjang sendiri, alhamdulillahnya Kota Padang Panjang sudah dinobatkan sebagai kota pendidikan, Miss J. Nah, untuk tenaga pendidik sendiri, untuk di Kota Padang Panjang kita sudah cukup untuk memadai. Namun karena kondisi sekarang, karena kondisi COVID ini, proses belajar mengajar masih belum efektif dan masih dilakukan secara daring. Nah, itu dari forum anak sendiri ada inovasi atau gebrakan tersendiri? Karena hal itu kami membuat gebrakan baru untuk teman-teman yang kadang pasti merasa mono di rumah aja tanpa melakukan aktivitas lain karena kita karantina kan. Nah, sehubungan dengan hal itu, Forum Anak Kota Padang Panjang membuat acara dan lomba-lomba seperti untuk teman-teman mengembangkan kreativitasnya. Tapi masih tetap via daring? Iya, melalui online. Ya. Kembali lagi nih ke Dina. Kan masih kita lihat ada beberapa di kawasan pasar atau perumahan ya. Ada anak-anak ini di jam sekolah mereka tidak sekolah. Mereka berjualan, mencari nafkah nih. Itu forum anak udah pernah langsung terjun ke lapangan nggak, nanyain atau itu memang tidak masuk program dari forum anak? Nah, kalau untuk anak-anak yang mungkin di jam-jam sekolah nih, mereka nggak sekolah malah bantuin orang tua mungkin, itu kami sering bertemu dan sering juga nanya, misalnya nih, Dek, Adek, kenapa nih mau jualan gitu kan? Terus dijawab, karena mau bantu orang tua Kak, disuruh kah? Atau emang kemauan sendiri? Pasti jawabnya itu karena kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Iya. Terus ini jualannya dapat dari mana gitu? Ada Kak yang bikin kita bantu jualkan, dia bilang gitu. Jadi kita berusaha juga untuk bilang kenapa nggak sekolah? Kan sekolah kan untuk jenjang SD pun kan gratis ya. Jadi kenapa enggak gitu? Tapi mereka ya coba bilang nggak apa-apa Kak, cuma pengen bantu orang tua aja gitu. Nah itu nanti kami sosialisasikan di forum, gimana nih penanganannya, gimana penanganan seperti ini. Jadi biasanya kami tuh kayak bikin program gitu, apa sih yang mau dibuat di Kota Padang Panjang? Misalnya kita pengen nih bikin suatu taman nih untuk anak-anak yang putus sekolah. Nah di sana kita sediakan untuk alat belajarnya, untuk pengajarnya. Nah itu berusaha untuk kami suarakan dan kami rencanakan di sana. Oh seperti itu. Berarti ada anak-anak, adik-adik yang masih jualan di pasar itu berarti sudah disentuh sama forum anak ya? Sudah disentuh, ada beberapa kan memang ada kan di Padang Panjang? Ada ditemukan. Iya. Itu kegiatannya bagaimana itu? Turun ke lapangan memang ada rutinitas atau ada waktu hari-hari tertentu, atau memang ketika ada event-event aja nih forum anak turun ke lapangan? Karena kan tadi informasinya ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan forum anak ini, belum kenal. Tapi mudah-mudahan dari hasil podcast kali ini masyarakat Padang Panjang udah akrab nih dengan forum anak. Nah kalau untuk rutinitas pastinya kita ngadain nih beberapa deh kali sebulan
itu kita bakal turun ke lapangan, kita ngeliat nih kondisi ada masalah baru apa nih di Kota Padang Panjang mengenai anak. Nah di sana nih baru deh kita konsultasi mau bikin kegiatan apa nih untuk menggebrak nih anak-anak yang mungkin di sekolah atau apa nih kebutuhan mereka. Iya. Nah misalnya itu nantinya udah kami rumuskan nih, udah kami jadikan suatu hal nih yang penting, ini nih prioritas Kota Padang Panjang. Nah nanti itu kami suarakan ke pemerintah atau kita audiensi sama wali kota. Oh seperti itu. Nisa kelas 4 tadi tentang pendidikan. Tentang pendidikan. Sekarang kan masa Covid tadi ada inovasinya dengan cara memberikan lomba-lomba secara daring. Selain memberikan lomba-lomba secara daring, Forum Anak ada bergerak langsung nggak ke lapangan melihat anak-anak nih, segerombolan anak-anak nih, benar nggak sih mereka belajar? Sementara kan fasilitas wifi di Kota Padang Panjang ini kan sudah tersedia di beberapa tempat umum, masjid kan udah dipasang wifi. Dari Forum Anak ada nggak melakukan survei turun ke lapangan, ini anak emang belajar atau main game? Gimana Nisa? Pernah kan? Nah, kalau untuk di lapangan sendiri nih Miss J, untuk teman-teman karena sudah diberi fasilitas, tentu dengan keadaan sekolah yang daring, dengan via online, tentu mereka akan merasa jenuh. Nah, melalui lomba-lomba tadi kita melakukan pencapaian untuk kreativitas teman-teman terdidik. Dan ketika ada teman-teman yang melakukan sesuatu hal yang rasanya menggunakan wifi tanpa berkaitan dengan pendidikan, rasanya masih bisa dimaklumi selagi itu belum dengan tindakan yang negatif, gitu. Seperti itu. Iya. Oke, kan sekarang kan anak-anak kan berkumpul-kumpul main game online, tapi nanti pasti ada kan programnya melihat anak-anak ini memang main game atau belajar online. Nah, itulah fungsi dari perpanjangan tangan Forum Anak Kota Padang Panjang. Di setiap kelurahan. Nah, iya di setiap kelurahan tadi Miss J. Iya, benar sekali. Karena di setiap kelurahan Forum Anak Kota Padang Panjang sudah ada. Nah, setiap minggu teman-teman itu akan dikumpulkan dan melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti karena tadi berpendidikan dan seni budaya, ada kegiatan yang seperti karawitan dan dan lain-lain gitu. Menari gitu ya. Kan sekarang kan udah banyak TBM juga gitu ya. Kita udah ngobrol banyak nih. Si Nisa sama si Dina sekolahnya kelas berapa sih? Di mana sih sekolahnya? Ngobrolnya tuh asik banget nih, kayak udah senior banget ini. Kalah Miss J. Nah, kalau buat senior masih belum senior banget lah. Masih di tengah-tengah Miss J. Kita masih tahap belajar. Kita masih belajar. Sekolah di mana sih? Kelas berapa? Nah, Dina sama Nisa itu sekolah di SMA 2 Padang Panjang. Dekat, bisa jalan kaki di sini. Keduanya dari SMA 2 Negeri Kota Padang Panjang. Apakah Forum Anak ini hanya dari SMA Negeri 2 Padang Panjang atau gabungan? Gabungan. Kalau SMP mulai dari SMP 1 sampai SMP 6, MTS dan lain-lain gitu. SMA juga, SMA, MA di Kota Padang Panjang dikumpulin jadi satu. Seperti itu. Jadi setiap perwakilan dari sekolah Padang Panjang itu ada di Forum Anak. Ada Forum Anak, ada semuanya. Aduh, jangan sampai nih kita nggak tahu kalau Forum Anak itu ada di Kota Padang Panjang. Ada lagi nih pertanyaannya nih. Kota Padang Panjang sudah mendapatkan predikat Kota Layak Anak. Di peranan Forum Anak itu di mana, sejauh apa itu Forum Anak untuk berusaha menjadikan Kota Padang Panjang mendapatkan predikat Kota Layak Anak? Nah, Dina? Untuk Kota Layak Anak itu sendiri itu kan penghargaan nih dari Menteri P3A dengan Sosial Kota Republik Indonesia. Nah, itu tuh tingkatnya ada 5 nih. Ada Pratama, Madya, Nindya, Utama, baru deh Kota Layak Anak. Nah, untuk Padang Panjang nih baru di tingkat Madya. Oh, udah tingkat Madya Kota Layak Anaknya ya. 3 langkah lagi deh menuju Kota Layak Anak. Nah, untuk di tahun ini kita upayakan untuk kita naik lagi nih ke tingkat Nindya. Oh, Nindya. Nindya tahun ini 2021? Iya, insya Allah kan udah dibicarakan dengan Bapak Wakil Wali Kota gimana sih caranya supaya Kota Padang Panjang bisa jadi Kota Layak Anak gitu. Nah, di sana tuh makanya kita ngumpulin nih anak-anak, aspirasi anak Kota Padang Panjang, apa sih yang mereka perluin di Kota Padang Panjang supaya mereka tuh jadi anak-anak yang nyaman, aman, dan ngerasa kalau hak-haknya sebagai anak itu udah terpenuhi di Kota Padang Panjang. Oh iya, benar sekali. Dina sama Nisa pernah dengar nggak sih? Saya Miss Julai pernah baca nih, katanya space bermain anak itu kurang lebih 4 meter satu anak. Upaya dari Forum Anak sendiri bagaimana untuk memberikan hak bermain anak ini di Kota Padang Panjang, yang kita tahu Kota Padang Panjang kan dihukum oleh
Kesempitan lahan. Iya, Iya. lahan, dihukum oleh lahan. Apa aja sih upaya dari Karena Kota Forum Anak? Parangpanjang sempit ya, Miss J. Apa nih upaya Forum Anak untuk mendapatkan memberikan hak-hak bermain anak ini? Upaya dari Forum Anak sendiri, Miss J, dari Forum Anak kami mengupayakan membentuk ruang bermain anak atau taman bermain anak. Nah, di Parangpanjang sendiri kita udah punya 3, Miss J. Udah ada 3 ya? Iya, udah ada 3. Itu ada di Kampung Manggis, di depan Polres, dan di Tanah Hitam. Udah Nah, cantik-cantik ya, taman pensil ya. Iya. Oh, Itu berarti- salah satu ruang bermain anak, Miss J. itu salah satu juga Iya. inspirasi dari suara Suara tadi. anak, iya. Iya, aduh, Karena berarti itu udah merupakan salah satu tersampaikan. fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Oh ya, tepat sekali. Hak untuk bermain. Dina kan tadi dari klaster 5 ya. Klaster 5 tentang Perlindungan khusus. perlindungan khusus. Dari perlindungan khusus ini hak-hak apa saja sih yang dilindungi dari klaster 5 ini? Nah, hak yang dilindungi nih dari perlindungan khusus nih, kayaknya anak disabilitas atau anak kekurangan, anak yang terkena bencana, anak yang bermasalah sama hukum, dan juga anak-anak yang tidak mendapatkan haknya sebagai anak. Tidak mendapatkan haknya sebagai anak. Seperti itu, berarti banyak juga ya hak-hak yang dari Forum Anak ini yang diutamakan. Berapa sih dari secara umumnya, Nisa, dari hak-hak anak ini yang akan disuarakan oleh Forum Anak ini? Nah, secara umum hak-hak anak ada 32. 32 hak Iya, anak. ada 32 hak anak. Tapi hak dasar untuk anak-anak ada 4. 4. Yang pertama, hak hidup, hak tumbuh kembang, Iya. hak perlindungan, dan partisipasi. Iya gitu. Nah, iya. Tapi bagaimana nih dengan hak bermain anak-anak? Salah satunya ada ya di antara 35 nih. Kan masih ada juga yang anak-anak yang ikut mencari nafkah tadi itu. Iya. Itu apakah mereka tidak sekolah atau memang mencari nafkah aja? Atau terkhusus dari nafkah aja nih. Iya, Nah, tetap khusus saja. Nah, kalau teman-teman nih anak-anak Kota Parangpanjang yang mereka itu nyambil nih, mereka itu paginya sekolah, Paginya sekolah. Mereka ada yang masih kelas 4, masih kelas 3 SD, mereka tuh sekolah paginya. Tapi ketika udah sore, ketika pulang sekolah, mereka langsung nih ganti baju, habis ganti baju langsung deh jualan gitu. Berarti itu haknya mendapatkan pendidikan tetap, tapi mencari nafkah tidak mengganggu. Kalau menurut mereka tidak mengganggu. Iya, selama itu tidak masa mengganggu bermain mereka. Dan kalau misalnya mereka nih terasa terganggu karena mereka nggak bisa nih dapat waktu buat bermain karena kan sibuk cari uang, sibuk bantu orang tua. Nanti kita tanya, adik mungkin kan mereka jualannya jalan nih, jalan keliling-keliling. Nah, adik mungkin ada nggak sih yang pengen disuarakan gitu? Mungkin mau jualannya stay aja satu tempat atau gimana? Tapi kebanyakan mereka sejawab, apakah mengganggu? Tidak, Kak. Berarti memang mereka nyaman sekali dengan mencari nafkah membantu orang tuanya ya. Iya. Tapi itu tidak mengganggu hak mereka. Itu merupakan kenyamanan mereka sendiri ya. Iya, oke. Hak hukum tadi. Emang pernah ada kasus anak yang perlindungan hukum, butuh perlindungan hukum di Parangpanjang ini? Nah, untuk di Kota Parangpanjang, untuk anak yang bermasalah nih dengan hukum Iya. yang perlu kita lindungi, itu sejauh ini selama masa jabatan kita itu belum ada. Alhamdulillah, Ya, belum ada. alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kalau Nisa sendiri dari klaster 4, ada nggak sih yang bermasalah dengan hak pendidikannya tadi? Kalau untuk pendidikan, Miss J, dari teman-teman sendiri ada teman-teman yang sebagian ada yang putus sekolah tentunya. Namun kita upayakan karena di Padang Panjang sendiri kan sudah ada sekolah paket dan semacamnya. Jadi teman-teman yang diarahkan ke sana gitu. Diarahkan ke sana ya. Pokoknya tetap mengecek pendidikan ya. Karena sangat sayang kalau teman-teman sendiri mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan, tapi hak tersebut tidak didapatkan dengan baik gitu, Miss. Oke. Aduh, ini kita kalau bercerita tentang anak-anak ini nggak habis-habis waktunya. Karena anak-anak gemes banget karena mereka merupakan generasi penerus bangsa dan untuk menciptakan manusia yang berinovasi nantinya ke depannya. Baiklah, Dina dan Nisa, sepertinya kita udah nyampe di penghujung acara nih. Udah. Gak kerasa ya, Miss? Ya nggak kerasa. Tapi sebelum itu tuh ada nggak sih kesan-kesan, pesan-pesan khususnya bagi teman-teman di luar nih dari Forum Anak, Dina dan Nisa? Ya. Nah, Dina duluan deh. Nisa duluan deh. Duluan deh. Ya udah deh. Yaudah. Yaudah deh. Yaudah. Udah, kalau gitu kalau ada di pesan Dina nih untuk anak-anak Kota Parangpanjang yang dari umur 0 sampai 18 tahun nih yang masih sekolahnya SD, SMP, SMA. Nah, Dina berharap nih semua kalian tuh nggak sampai putus sekolah, kalian nggak sampai ini menghabiskan waktu kalian untuk hal-hal
yang bikin masa depannya jadi nggak ada manfaatnya gitu. Jadi berusaha deh untuk jadi generasi nih yang nantinya di 2045 jadi generasi emas dan kalian bisa memajukan bangsa Indonesia. Oke, Nisa? Kalau dari Nisa sedikit aja sih, dan untuk teman-teman yang masih menjalani pendidikan, karena 18 tahun sampai ke bawah, kita masih berada dalam hak anak dan kita terikat dalam undang-undang. Teman-teman memiliki hak. Jadi teman-teman jangan pernah takut untuk menyuarakan aspirasi dan keinginan teman-teman, karena Forum Anak ada sebagai penjembatan teman-teman untuk sampai ke pemerintah gitu teman-teman. Oke, jadi jangan sampai memendam ya. Sampaikanlah ke teman-teman Forum Anak Kota Padang Panjang. Beberapa hari yang lalu kan Kota Padang Panjang bahwasanya umuran anak sekolah ada terkena positif COVID-19. Sekitar 30-an orang ya, itu kan umuran anak sekolah SMA. Bagaimana dari Forum Anak sendiri menanggapi hal ini? Apakah ada motivasi atau memberikan hal perhatian khusus? Nah, kalau buat teman-teman nih yang misalnya terkonfirmasi positif COVID-19 nih, nah pastinya teman-teman kan pastinya akan nanti itu bakal ditangani oleh tenaga kesehatan. Ya pastinya positive thinking aja dulu, pasti sembuh nih, nggak bakal kenapa-napa gitu. Dan juga jangan pernah ngerasa takut, jangan pernah ngerasa nantinya kalau udah sehat nih, udah sembuh, nantinya bakal pas balik ke sekolah itu bakal dibully sama teman-teman. Jangan takut gitu. Kenapa? Karena itu tuh merupakan ya di luar kehendaknya kita untuk kena itu. Walaupun ya sebenarnya untuk yang kan udah ada nih vaksin COVID-19, ya yang divaksin itu kan umur 18 sampai ke umur 59 tahun. Nah, mungkin teman-teman yang terjangkit nih, mungkin di bawah itu umurnya, yang mereka itu ngerasa wah masih muda nih, imunnya masih kuat gitu. Tapi ya karena itu juga nih, nantinya kan kita nggak terlalu lama juga nantinya untuk sakit. Jadi harus tetap semangat, harus tetap positive thinking aja dulu. Yakin sehat. Yakin pasti sehat. Jangan mikirnya sampai wah nanti gimana nih, gitu. Dari Nisa gimana nih pandangannya? Dari Nisa cuma untuk teman-teman stay positif, dan buat teman-teman jangan pernah berpikir untuk menyerah, karena di masa ini teman-teman sangat-sangat perlu untuk semangat dan terus berpikir positif, karena untuk kesehatan kita sudah ada tenaga kesehatan yang sangat-sangat mendukung dengan peralatannya, dan kemudian untuk vaksin juga sudah ada di Indonesia sekarang gitu. Jadi sangat-sangat bisa diusahakan gitu loh. Berarti dari Forum Anak sendiri memberikan motivasi ya kepada teman-teman yang sudah terjangkit positif kemarin ya, tetap memberikan motivasi. Oke. Stay healthy dan stay positif dan untuk teman-teman semua. Tetap terapkan 3M dimanapun dan kapanpun, karena kita kan udah terkena juga. Jadi kita berhati-hati jangan sampai kena 2 kali nantinya. Berarti teman-teman tetap mematuhi protokol kesehatan. Wajib. Harus ya. Oke. Sip. Baiklah, terima kasih Nisa dan Disa telah memberikan informasi menarik sekali tentang Forum Anak, keberadaan Forum Anak dan manfaatnya yang memang sangat dibutuhkan ya. Oke, selamat untuk program Forum Anaknya, semoga berjalan sesuai yang diharapkan. Thank you. Terima kasih sekali juga. Iya, thank you Miss J. Baiklah pemirsa Padang Panjang TV, itu tadi obrolan menarik kita bersama Forum Anak Kota Padang Panjang. Semoga bermanfaat. Saya Miss Julai beserta kru Padang Panjang TV mengucapkan terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Padang Panjang TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.